Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang, baik menggunakan metode HPP dan metode ikhtisar laba rugi. Adapun bentuk jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi, yang pertama harus kalian pegang itu adalah data tentang persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Data itu harus kalian cari dan ada. Nah, kalau sudah ketemu, maka munculkan akun tandingan. Karena ini adalah metode ikhtisar laba rugi, maka akun tandingannya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, setelah itu baru buatlah bentuk dari jurnal penyesuaiannya, yaitu seperti ini. Persediaan barang dagang awal di posisi kredit. Nah, ini di posisi kredit ya. Maka karena dia ada di posisi kredit, maka debitnya kita isi dengan akun tandingan, yaitu ikhtisar laba rugi. Angkanya sebesar berapa ya? Sebesar ini persediaan barang dagang awal, baik di posisi debit dan kredit. Kemudian persediaan barang dagang akhir ini kita posisikan di debit. Persediaan barang dagang akhir di posisi debit. Nah, kreditnya apa? Nah, kreditnya adalah akun tandingannya, yaitu ikhtisar laba rugi. Angkanya sebesar berapa? Ya, sebesar angka di persediaan barang dagang akhir. Kenapa bisa seperti ini sih? Kenapa persediaan barang dagang awal itu di posisi kredit, sedangkan persediaan barang dagang akhir yang ada di posisi debit? Jadi ceritanya seperti ini. Persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo itu tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Nah, biasanya di akhir periode, petugas gudang memberikan memo kepada akuntan bahwa persediaan barang yang ada di gudang itu segini loh. Nah, ini loh persediaan barang dagang akhirnya, nggak sesuai dengan catatanmu. Nah, oleh karena itu akuntan harus mengeluarkan persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo. Persediaan barang dagang itu kan harta. Harta kalau dikeluarkan atau dikurangi dengan cara dikreditkan. Oleh karena itu, persediaan barang dagang awal yang biasanya dia muncul di neraca saldo itu dikreditkan agar hilang. Nah, kalau sudah hilang, kalau sudah kredit, maka munculkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu persediaan barang dagang akhir. Oleh karena itu, persediaan barang dagang akhir ini ada di posisi debit. Atau kalau lebih mudahnya, saya sering pakai ini nih, ikhtisar awal, akhir ikhtisar. Ikhtisar awal ini maksudnya adalah ikhtisar laba rugi debit, kemudian persediaan awal kredit. Nah, seperti ini. Angkanya sebesar yang awal ya. Kemudian akhir ikhtisar. Akhir ikhtisar itu persediaan barang dagang akhir posisi debit, kemudian ikhtisar posisi kredit. Angkanya sebesar berapa ya? Sebesar yang akhir. Kalau kalian ingin membalik, boleh nggak Kak dibalik? Boleh. Misalnya ini, nah saya munculkan kebalikannya. Maka kalau membalik ya harus sepaket. Akhir ikhtisar, kemudian ikhtisar awal. Nah, seperti ini. Akhir ikhtisar, ikhtisar awal. Persediaan barang dagang akhir dulu. Debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Angkanya sebesar yang akhir. Kemudian ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan barang dagang awal di kredit. Angkanya sebesar yang awal. Agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Di layar kalian tampak neraca saldo dari perusahaan dagang Balon Biru. Pertanyaannya, jika persediaan barang dagang akhir itu sebesar 7.500.000, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode ikhtisar. Nah, tadi untuk membuat jurnal penyesuaian metode ikhtisar, kalian harus mengecek persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir kan. Nah, ini persediaan barang dagang awalnya itu yang ada di neraca saldo yaitu sebesar 6 juta. Nah, ini persediaan barang dagang akhirnya.
yang ada di soal, yaitu sebesar 7.500.000. Maka kita pakai rumus yang pertama dulu ya, yaitu ikhtisar awal, akhir ikhtisar. Nah, ikhtisar awal, akhir ikhtisar. Ikhtisar laba rugi awal ini berarti kita pakai angka yang 6 juta untuk persediaan barang dagang. Kemudian selanjutnya akhir ikhtisar. Akhir ikhtisar ini berarti kita menggunakan angka yang persediaan barang dagang akhir, yaitu 7.500.000. Nah, di posisi debit dan kredit. Misalnya mau dibalik boleh, mau yang akhir dulu. Nah, bentuknya seperti ini berarti akhir ikhtisar, ikhtisar awal. Yang akhir berarti pakai angka akhir 7.500.000 di posisi debit dan kredit. Selanjutnya ikhtisar awal menggunakan angka awal, yaitu 6 juta di posisi debit dan kredit. Nah, seperti ini cara untuk menyesuaikan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang metode ikhtisar laba rugi. Metode yang kedua yaitu metode HPP atau harga pokok penjualan. Untuk menyesuaikan persediaan barang dagang menggunakan metode HPP ini, kalian harus membutuhkan data yang agak banyak, yaitu selain persediaan barang dagang awal dan barang dagang akhir, kalian harus tahu data tentang pembelian dan kawan-kawan. Siapa kawan-kawannya pembelian? Ada beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, itu data yang diperlukan. Nah, kalau sudah mencatat atau mengidentifikasi data yang diperlukan, kemudian munculkan akun tandingannya. Apa akun tandingannya? Nah, karena kita menggunakan HPP, metode HPP, akun tandingannya ya HPP ini, yaitu harga pokok penjualan. Nah, misalnya ini, ada neraca saldo PD balon biru. Data apa yang dibutuhkan? Nah, di dalam neraca saldo ini adalah persediaan barang dagang awal, kemudian ini adalah pembelian, ini data retur pembeliannya, ini potongan pembeliannya, dan ini beban angkutnya. Lah, di mana persediaan barang dagang akhir? Biasanya disebutkan di dalam soal. Oke, agar lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini saya munculkan kembali neraca saldo yang tadi ya. Soalnya pun masih sama, yaitu persediaan barang dagang akhirnya sebesar 7.500.000, hanya saja kita membuat jurnal penyesuaiannya menggunakan metode HPP. Untuk membuat jurnal penyesuaian metode HPP, ini saya tulis di bawah agak kecil ya. Kita membutuhkan data ini kan tadi, persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, dan pembelian dan kawan-kawan. Dengan akun tandingannya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita tulis satu persatu dulu. Persediaan barang dagang awal 6 juta. Ini di posisi apa? Debit kan? Nah, otomatis kita sekarang buat jurnal penyesuaiannya, persediaan barang dagang awal ini, yang 6 juta ini di posisi kredit. Karena kan tidak terpakai lagi kan? Nah, debitnya apa? Debitnya tandingannya, yaitu HPP sebesar 6 juta. Oke, selanjutnya persediaan barang dagang akhir. Nah, ini barang dagang akhir 7.500.000. Nah, ini barang dagang akhir inilah yang dipakai. Berarti barang dagang akhir di posisi debit. Kreditnya apa? Kreditnya ya HPP. Angkanya sebesar 7.500.000. Selanjutnya akun pembelian. Nah, ini pembelian. Nah, pembelian 4.500.000 di posisi debit. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya, pembeliannya ada di posisi kredit. Debitnya apa? Debitnya ya HPP, akun tandingannya. Sebesar berapa? Sebesar 4 juta, sesuai dengan yang di neraca saldo. Selanjutnya setelah pembelian, apa ini? Beban angkut pembelian. Kita cari, ada nggak beban angkut pembelian? Oh, ternyata ada, 100.000. Beban angkut di posisi debit ya. Nih, lihat, posisi debit 100.000. Berarti jurnal penyesuaiannya ada di posisi kredit, beban angkutnya. Debitnya apa? Debitnya ya HPP. Sebesar 100.000. Nah, setelah beban angkut pembelian, retur pembelian, kita cari ada nggak retur pembelian. Nah, ini retur pembelian di posisi kredit 300.000. Berarti jurnal penyesuaiannya retur pembelian ada di posisi debit. Nah, kreditnya apa? Ya, itu akun tandingannya yaitu HPP sebesar 300.000. Lanjut, yang terakhir adalah potongan pembelian. Ada nggak potongan pembelian? Nah, ini ada ternyata 150.000 di posisi kredit. Berarti jurnal penyesuaiannya potongan pembeliannya ada di posisi debit.
kreditnya adalah akun tandingannya yaitu HPP. Sering ya banyak yang tanya pada saya, Kak, kalau nggak ada potongan pembelian gimana? Atau nggak ada beban angkut pembelian gimana? Ya udah dianggap nol aja. Kalau dianggap nol berarti ya nggak usah dibuat jurnal penyesuaiannya. Dianggap nol aja angkanya, gitu ya. Jangan bingung kalau misalnya di data kalian tidak ada potongan pembelian atau retur pembelian ataupun beban angkut pembelian. Nah, jadi di layar yang sebelah kanan ini adalah jurnal penyesuaian menggunakan metode HPP. Seperti ini bentuknya. Sangat panjang kan? Nah, sebenarnya bisa disederhanakan. Ini saya hapus dulu ya yang neraca saldonya untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian metode HPP. Cara untuk meringkasnya, kita salin atau kita pindahkan dulu yang ada di posisi debit, kecuali HPP. Semua yang ada di posisi debit kita pindahkan dulu. Nah, perhatikan coba. Di posisi debit ada apa yang selain HPP? Ada persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000. Kita pindahkan ke sini. Persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000. Kemudian ada apa lagi? Ada retur pembelian sebesar 300.000. Kita pindahkan ke sini. Retur pembelian sebesar 300.000. Kemudian setelah retur pembelian ada potongan pembelian sebesar 150.000. Potongan pembelian sebesar 150 di posisi debit. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang di posisi debit. Kalau sudah, kita salin yang di posisi kredit selain HPP. Yang pertama di posisi kredit ada persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta. Kita tulis persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta. Kemudian ada pembelian. Pembelian sebesar 4.500.000. Kemudian ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian sebesar 100.000 di posisi kredit. Nah, setelah itu HPP. Nah, sekarang tinggal mindahin HPP ya. Sebenarnya sih gampang mindahin HPP-nya. Tinggal kalian jumlahkan saja HPP di posisi debit dan HPP di posisi kredit, kemudian dicari selisihnya. Cara itu gampang. Tapi saya lebih punya trik satu lagi. Kita jumlahkan saja ini yang ada di posisi debit. Saya jumlahkan 7.500.000 ditambah 300.000 ditambah 150.000. Saya tulis di bawah sini. Hasilnya 7.950.000. Kemudian yang sisi kredit 6 juta ditambah 4.500.000 ditambah 100.000. Hasilnya adalah 10.600.000. Nah, ternyata kan nggak imbang. Yang paling sedikit yang mana? Yang paling sedikit debit. Nah, berarti debit posisinya harus ditambah akun HPP. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Selisih antara 10.600.000 dikurangi 7.950.000. Nah, berarti posisi debit harus ditambah 2.650.000 dengan nama akun HPP. Kita tulis di sini posisi debit HPP sebesar 2.650.000. Kemudian yang nggak terpakai ini kita strip ya. Nah, biar rapi. Nah, seperti ini cara meringkasnya. Atau bisa pula kalian pakai apa ya? Semacam ilmu titen gitu ya. Kalau persediaan barang dagang akhir itu posisinya selalu di debit, retur pembelian dan potongan pembelian itu selalu di debit, kemudian persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian itu posisinya selalu di kredit. Kalau mau pakai cara itu sih boleh-boleh aja. Oke, masih perlu latihan lagi nggak? Kita coba sekali lagi ya. Nah, ini ada soal yang kedua. PD Semen Jepara Kudus neraca saldo periode 31 Desember 2021. Nah, ini neraca saldonya. Pertanyaannya, jika persediaan barang dagang akhirnya itu sebesar 5.000, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Yang pertama gunakan metode ikhtisar laba rugi, yang kedua gunakan metode HPP. Nah, satu persatu dulu kita gunakan metode ikhtisar laba rugi. Pakai yang itu ya, yang ikhtisar awal, akhir ikhtisar, oke? Nah, ini adalah persediaan barang dagang awalnya sebesar 4.000. Ini saya tulis di sini ikhtisar awal sebesar 4.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian selanjutnya akhir ikhtisar. Persediaan barang dagang akhirnya ini ya 5.000 ya.
Nah, berarti persediaan barang dagang akhirnya kita posisikan di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 5.000. Udah selesai. Kalau metode ikhtisar laba rugi memang cukup segini. Gampang ya? Kita lanjut ke metode HPP. Nah, metode HPP. Tadi kita identifikasi apa? Persediaan barang dagang awal, ini ya. Kemudian persediaan barang dagang akhir, kemudian pembelian, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, sekarang yang ada di posisi debit dulu. Yang ada di posisi debit dulu itu ini, persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir di posisi debit 5.000, kemudian ini retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, karena di sini kredit berarti dia pasti di posisi debit. Saya tulis di sini ya, retur pembelian sebesar 300, kemudian potongan pembelian sebesar 400. Nah, ini yang ada di posisi debit. Sekarang, apa yang ada di posisi kredit? Nah, yang pertama di posisi kredit itu persediaan barang dagang awal. Nah, saya tulis 4.000. Selanjutnya ada pembelian. Ini pembelian sebesar 8.000. Saya tulis di sini. Kemudian ada beban angkut pembelian sebesar 150.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari selisihnya. Kita jumlahkan dulu di posisi debit. 5.000 ditambah 300 ditambah 400, posisi debit itu jumlahnya 5.700, sedangkan posisi kredit jumlahnya 12.150. Nah, berarti HPP ada di posisi debit. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya, yaitu sebesar 6.450. Nah, sekarang kita tulis HPP di sini. Sebesar 6.450. Nah, seperti ini cara membuat jurnal penyesuaian baik menggunakan metode ikhtisar laba rugi ataupun metode HPP. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.